Di sebuah kota kecil bernama Saratoga, New York, hiduplah seorang pria bernama Solomon Northup. Dia adalah seorang pria kulit hitam merdeka yang dikenal tidak hanya karena keterampilannya dalam bermain biola, tetapi juga karena kehidupan yang harmonis bersama keluarganya. Istrinya Anne dan dua anaknya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Solomon adalah simbol kesuksesan, menjalani kehidupan yang damai dan terhormat di tengah komunitasnya. Suatu hari, saat berjalan di tengah pasar yang ramai, Solomon bertemu dengan dua pria asing. Mereka memperkenalkan diri sebagai pesulap keliling yang sedang mencari pemain musik untuk mendukung pertunjukan mereka di Washington. Tawaran pekerjaan yang mereka berikan sangat menggiurkan dengan bayaran yang cukup besar untuk sebuah perjalanan singkat. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Solomon memutuskan untuk menerima tawaran itu, percaya bahwa ini adalah peluang baik untuk menghidupi keluarganya. Sesampainya di Washington, Solomon tampil dengan memukau dalam sebuah pesta besar. Para tamu terpukau oleh permainan biolanya yang penuh emosi. Namun, malam itu berubah drastis ketika kedua pria tersebut mengajaknya untuk menikmati makan malam di sebuah restoran. Di sana, mereka memberinya minuman hingga mabuk. Solomon kehilangan kesadaran tanpa menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ketika terbangun, Solomon mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan gelap yang dingin. Ketakutan segera menguasainya. Dua pria yang tidak dikenalnya masuk dan menuduhnya sebagai seorang budak pelarian. Solomon mencoba menjelaskan bahwa ia adalah pria merdeka, seorang musisi dan memiliki keluarga di Saratoga, namun kata-katanya tidak dihiraukan. Sebaliknya, ia dipukuli dengan brutal hingga ia dipaksa mengakui identitas yang tidak benar. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Solomon bersama orang-orang lainnya dibawa menggunakan kereta dan kapal menuju pusat perdagangan budak. Di kapal itu, ia menyaksikan tragedi ketika seorang pria yang mencoba melindungi seorang gadis muda dari serangan awak kapal harus kehilangan nyawanya. Pemandangan itu mengukir luka mendalam di hati Solomon, mempertegas kekejaman dunia yang sekarang ia hadapi. Sesampainya di pusat perdagangan, Solomon dijual kepada seorang tuan tanah bernama William Ford. Ford dikenal cukup baik dibandingkan para tuan tanah lainnya. Di bawah kepemilikan Ford, Solomon menggunakan kecerdasannya untuk mengusulkan ide-ide yang inovatif seperti metode baru untuk mengangkut kayu melalui sungai. Ford menghargai usaha Solomon dan memberinya biola sebagai hadiah. Namun, di balik kebaikan Ford ada kepala mandor bernama Tibbits, seorang pria yang penuh kebencian dan sering mengincar Solomon. Ketegangan antara Solomon dan Tibbits memuncak ketika Solomon menolak perintah yang tidak masuk akal. Tibbits dalam amarahnya mencoba menggantung Solomon. Dalam detik-detik yang mencekam, nyawa Solomon diselamatkan oleh Ford yang tiba tepat waktu. Meski demikian, Ford menyadari bahwa Solomon tidak lagi aman di propertinya. Dengan berat hati, ia menjual Solomon kepada Edwin Epps, seorang tuan tanah kejam yang dikenal suka menyiksa budaknya. Di bawah kepemilikan Epps, kehidupan Solomon berubah menjadi lebih buruk. Epps adalah pria yang tidak mengenal belas kasihan, memperlakukan budak-budaknya dengan kejam. Salah satu budak, Patsy, menjadi pusat perhatian karena kemampuannya memetik kapas yang luar biasa. Namun Patsy juga menjadi korban pelecehan dan kekerasan berulang kali oleh Epps. Istri Epps yang cemburu dengan perhatian suaminya terhadap Patsy seringkali menambah penderitaannya. Solomon mencoba bertahan, menjalani hari-hari yang penuh penderitaan sambil terus mencari peluang untuk melarikan diri. Namun setiap usaha tampak sia-sia. Rasa putus asa sering menghantui pikirannya, tetapi ingatan tentang keluarganya di Saratoga memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Harapan yang kecil, namun tetap hidup di hatinya, menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Namun, kehidupan di rumah Epps semakin buruk.
Pada suatu malam, Epps dengan kejam memperkosa Patsy. Dan meskipun ada budak yang berusaha menyelamatkannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian tersebut, Solomon merasa sangat bersalah dan menyesal karena tidak dapat menolong Patsy. Kemudian, Solomon menemukan kesempatan untuk mencuri sebuah gulungan kertas yang harus dikirim oleh Epps, yang dia sembunyikan dengan harapan bisa menggunakannya di masa depan. Namun, tak lama setelah itu, ladang kapas milik Epps terserang hama, dan para budak dipindahkan ke rumah Hakim Turner, seorang tuan yang lebih manusiawi. Di sana, Solomon mendapat sedikit kesempatan untuk bernafas dan juga dihargai karena keterampilannya dalam bermain biola. Sayangnya, kehidupan di rumah Hakim Turner juga tidak berlangsung lama. Ketika wabah tanaman kapas akhirnya hilang, para budak terpaksa kembali ke rumah Epps. Di sana, Solomon bertemu dengan budak baru bernama Armsby, seorang mantan mayor yang terpaksa menjadi budak. Solomon kemudian meminta bantuan kepada Armsby untuk mengirim surat kepada temannya Parker dengan menggunakan kertas yang dia curi beberapa tahun lalu. Namun, Armsby mengkhianatinya dan melaporkan rencana tersebut kepada Epps. Beruntung, Solomon berhasil meyakinkan Epps bahwa tuduhan itu tidak benar meskipun ia harus membakar surat yang telah ia tulis. Meskipun itu adalah surat yang ditulis untuk keluarganya. Beberapa tahun kemudian, Epps mendatangkan seorang ahli bangunan dari Kanada bernama Best. Ketika Best mengobrol dengan Solomon, dia terkejut dengan perlakuan kejam terhadap budak dan ia menganggap bahwa praktik perbudakan adalah hal yang sangat salah. Namun pada akhirnya, kehidupan Solomon kembali berubah ketika Epps mulai mencurigai Patsy. Dalam amarahnya, Epps menyiksa Patsy dengan kejam. Setelah kejadian itu, Solomon mengungkapkan kepada Best bahwa dia sebenarnya bernama Solomon dan merupakan seorang pria merdeka yang berasal dari New York. Best yang tergerak akhirnya setuju untuk membantu Solomon dengan menulis surat untuk temannya Parker untuk memberitahu tentang identitas asli Solomon. Beberapa tahun kemudian, sheriff datang dan menanyakan tentang siapa yang datang bersamanya. Setelah jawaban yang benar, sheriff akhirnya mengizinkan Solomon untuk pergi. Namun Epps tidak terima dan mencoba menghalangi. Sheriff mengancam Epps mengingat hukum di Amerika telah berubah dan praktik perbudakan kini sudah dilarang. Akhirnya, Solomon kembali ke rumahnya setelah 12 tahun berpisah dengan keluarganya. Namun, ketika dia tiba, dia terkejut mengetahui bahwa anaknya kini sudah besar dan telah menikah. Keluarganya telah berubah dan Solomon merasa sangat bersalah karena meninggalkan mereka begitu lama. Akhirnya, Solomon berjuang untuk menuntut para penculik yang telah menjadikannya budak. Namun, meskipun upaya hukum yang dilakukannya, sistem rasialisme yang masih ada membuat perjuangannya gagal. Meskipun demikian, Solomon tidak menyerah dan menulis sebuah buku tentang pengalamannya, serta aktif dalam gerakan untuk menghapus perbudakan di Amerika.